ada orang-orang yang memang, maaf, menganggap kehidupan dunia itu segalanya. Karena itu sibuk dengan dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, kumpulkan ini, kumpulkan itu, hitung lagi, hitung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Kembali lagi bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa kita akan mengaji bersama, dan kali ini kita akan mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Ada sebagian manusia, kata Allah, yang orientasinya kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, bangun relasi. Untuk apa? Dunia. Tambah lagi harta, naikkan lagi kedudukan. Kalau perlu lakukan segalanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tambah, 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 naikkan dunia. Sepanjang itu dilakukan, dunia dapat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Hanya sayang, kata Allah, kalau rumusnya hanya dipakai untuk dunia, maka akhiratnya tidak akan didapatkan seperti ia merasakan kenikmatan dunianya. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat tadi. Maka dari itu, kita itu jangan hanya sibuk untuk urusan dunia saja, sehingga kita lupa untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Hanya sibuk bekerja dari pagi hingga malam, sampai melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah seperti itu. Waktunya kerja ya kerja, waktunya ibadah ya ibadah. Yuk kita lanjut. Tapi jika engkau memilih untuk urusan dunia saja, keteruskan kerja, 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 dan tak pernah berpikir untuk ibadah, aku akan buat engkau lelah menunaikan pekerjaan duniamu itu, dan tidak pernah aku akan berikan tambahan rezeki kecuali yang telah aku tetapkan kepadamu. Jadi mau kerja keras, mau capek, mau berangkat gelap, pulang gelap, dapatnya segitu juga. Karena saat seseorang diciptakan oleh Allah telah tetap rezekinya sampai dia meninggal. 1 miliar, 1 miliar, 2 miliar, 2 miliar, 100 miliar, 100 miliar. Anda mau pekerja apapun, ya, Anda mau bisnis, mau ngajar, mau apapun, segitu juga. Karena desain rezeki itu disesuaikan untuk maslahat kehidupan kita, untuk mendekat kepada Allah. Tinggal bagaimana cara kita belajar supaya menggunakan itu dengan baik. Tapi kalau kita terus kerja dunia lagi, nggak pikir kepada konsep tadi, kata Allah akan buat dia lelah mencarinya. Dan dalam kelelahan itu dia tidak akan mendapatkan tambahan apapun kecuali rezeki yang telah aku tetapkan kepadanya. Nah, betul, rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun ada orang yang bekerja kemudian melakukan suatu kecurangan seperti korupsi, ya memang hasil yang didapatkannya itu lebih banyak, tetapi harta tersebut itu akan cepat habis. Ya misalnya dia sakit, jadi hartanya buat berobat. Bisa juga dia mengalami suatu kecelakaan. Dan juga ada mungkin hartanya sudah terkumpul banyak, kemudian dia meninggal, maka harta tersebut tidak sempat dia nikmati, sehingga hartanya itu akan dihabiskan oleh anak-anaknya. Jadi jatah rezekinya itu ya di situ. Meskipun hartanya terkumpul banyak, tetapi dia tidak akan menikmatinya sampai habis. Jadi jatahnya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi carilah rezeki yang halal, kemudian bekerjalah sewajarnya, jangan pernah engkau meninggalkan ibadahmu. Yuk kita lanjut. Ada golongan manusia yang tidak meyakini sempurna. Jadi ada orang-orang yang memang, maaf, menganggap kehidupan dunia itu segalanya. Karena itu sibuk dengan dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, kumpulkan ini, kumpulkan itu, hitung lagi, hitung lagi. Padahal yang sudah terkumpul pun belum tentu dipakai. Itu. Maka Allah tegaskan pakai inna, kamu itu akan meninggalkan dunia, kamu akan wafat. Yang kamu kumpulkan ini gak akan bermanfaat untukmu kalau tidak digunakan itu untuk kepentingan esok harimu.
sibuk meninggikan diri, sibuk mencari kedudukan, lupa bahwa banyak aktivitas yang harus dikerjakan untuk persiapan pulang. Gitu. Jadi kalau Quran menggunakan kata inna seakan menyentuh kepada jiwa, ada orang-orang yang lalai dengan persiapannya sebelum dia berpulang karena disibukkan dengan kegiatan dunia yang sementara. Nah, maka dari itu mari kita siapkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Ya, ketika kita bekerja, maka carilah rezeki yang halal untuk menafkahi keluarga kita. Ketika kita bekerja, jangan lupa untuk sholat juga kalau waktunya sholat. Jangan tinggalkan ibadahmu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga selalu bersyukur. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan rezeki, jangan lupa untuk menyisihkan sebagian harta kita, kita sedekahkan untuk anak yatim, fakir miskin, infak ke masjid, dan syukur-syukur kita bisa umroh haji ke Baitullah. Amin ya Allah. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah keimanan kita semua. Amin. Dan terima kasih telah menemani saya untuk mengaji bersama. Apabila ada salah kata dari saya, mungkin kata-kata saya nggak berkenan di hati teman-teman semuanya, atau mungkin kata-kata saya yang sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kritik dan saran, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.